Dalam sepekan terakhir, kepolisian beberapa kali menyelenggarakan sidang kode etik terhadap personel kepolisian yang terlibat kasus penembakan Brigadir Joshua. Seperti apa bergulirnya kasus ini, kami akan berbincang dengan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak Anissa. Baik, Pak Sugeng, dengan 4 polisi perwira yang dipecat, kemudian ada yang kena sanksi etik juga. Menurut Anda seperti apa ketegasan kepolisian dalam mengusut anak buahnya ini yang terlibat? Terkait polisi yang dipecat itu, saya melihat bahwa mereka dipecat karena juga pada mereka dikenakan sangkaan pidana obstruction of justice, ya, itu yang saya lihat, ya, itu satu seperti Nur Patria, Baikuni Wibowo, kemudian Irfan, kemudian satu lagi ya mengikuti FS dan juga Hendra Kurniawan. Nah, ya, ada dua yang kemarin tidak dipecat, yaitu satu perwira pertama wanita dan satu AKBP perwira menengah Pak Pujiarto itu ya. Baik. Pak Sugeng, kita akan lanjutkan dialog kita usai kumandang azan maghrib. Jangan ditutup sambungannya, Pak Sugeng. Kita akan berbincang lagi usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita masih lanjutkan perbincangan dengan Pak Sugeng dari IPW. Pak Sugeng, tanggapan Anda terkait sanksi yang sudah diberikan, apakah cukup menunjukkan ketegasan? Saya mempertanyakan sanksi terhadap AKBP Pujiarto ya, hanya dikenakan pernyataan minta maaf dan kemudian ditempatkan patsus gitu. Yang ini saya mau pertanyakan ya, karena Pak AKBP ini kan Kasubdit Renakta ya, yang menerima laporan polisi, ya, menerima laporan polisi adanya dugaan pelecehan kalau tidak salah. Apakah mesti dicari tahu beliau melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya aktif untuk membuktikan pelecehan tersebut terjadi atau tidak, ya? Yang sifatnya aktif. Artinya kalau sifatnya aktif, ya, sifatnya aktif kemudian ingin membuktikan kalau sebelumnya juga tahu, ya, kalau sebelumnya tahu, kecuali dia kena prank juga ya. Kalau kena prank ini memang sulit nih. Tapi kalau misalnya dia tahu bahwa peristiwanya tidak seperti yang dimaksud pelecehan, ini berarti terlibat dalam membuat rekayasa. Jadi syaratnya memang tidak kena prank juga. Ini harus diketahui nih. Nah itu ya. Jadi bisa kita pahami kalau misalnya hanya dia dikenakan permintaan maaf. Atau Pak Pujiarto ini karena dia itu mantan ajudan dari Pak Kapolri ketika beliau menjabat sebelum Kapolri ya, waktu di Polda Banten. Nah ini kan satu yang harus dipertanyakan lebih jauh. Baik, Pak Teguh, menurut Anda, Pak Sugeng, menurut Anda apakah harus dibuktikan apakah yang berkaitan ini AKBP Pujiarto ini kena prank atau tidak, harus dibuka ke masyarakat? Ya, nah ini kan kemarin harusnya oleh Komisi Kode Etik, ya, Komisi Kode Etik mendalami nggak sejauh itu, gitu. Apalagi punya nggak dia mens rea? Kalau dia kena prank tentu dia tidak punya mens rea. Mens rea ini untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada obstruction of justice. Karena ada satu wadir krim ya, satu wadir krim yang sedang sekarang diproses ini. Ini juga harus didalami. Karena kan mau hari Senin ya, mau diperiksa atau mau diputus. Ini harus didalami apakah punya mens rea. Mens rea itu kehendak untuk melakukan satu dugaan tindak pidana atau pelanggaran, ya, kehendak yang berasal dari batinnya. Kehendak dari batin itu muncul apabila seseorang mengetahui latar belakang. Ini sebetulnya bohong. Dia tahu ini bohong. Tetapi kemudian tindakannya adalah tetap membuat satu rekayasa kasus untuk menutupi kebohongan.
Ini Baik. yang disebut dengan satu mens rea yang diwujudkan, ya seperti itu. Kalau itu terjadi, ya patut memang kemudian di PPDH dan didalami potensi tindak pidananya. Baik, apa saja Pak Sugeng yang kemudian perlu didalami jika memang ada tindak pidana di dalam situ? Itu kan ada perbuatan yang harus dibuktikan, itu perbuatan aktif, ya, perbuatan Oke. aktif. Misalnya mengumpulkan, ini ada nih, ya, ada mengumpulkan komisi-komisi nasional negara, ya, kemudian juga mengarahkan sedemikian rupa agar Putri Chandrawati mendapatkan perlindungan, kemudian mengarahkan adanya pelecehan seksual, ya, ini adalah satu bentuk yang disebut mengetahui dan menghendaki, mens rea-nya dia ada, begitu. Pak Sugeng, namun ternyata jika memang ternyata sama-sama ternyata kena prank juga, Ya, kalau bagaimana? kena prank kan Pak Kapolri aja kena prank, ya, jadi ya bisa memang bisa dipahami kalau tindakannya itu kemudian misleading, ya, karena dibohongin. Banyak pihak yang kena prank. Oleh karena ini yang harus didalami oleh Komisi Kode Etik, dan saya rasa Komisi Kode Etik sudah mendapatkan berkas yang lengkap dari pemeriksa atau akreditor ketika mereka diperiksa, ya, oleh akreditor untuk kemudian mendapatkan berkas diajukan kepada Komisi Kode Etik. Jadi, Baik. seperti itu prosesnya. Baik. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso telah bergabung bersama kami di Newsroom Week.